Kami dari Unlock, platform yang membantu kamu untuk terus belajar dan membuka wawasan lewat berbagai webinar inspiratif. Di setiap event, ada pemaparan materi dari pemateri terkemuka dan kredibel di bidangnya, serta sesi tanya-jawab yang seru, interaktif, dan penuh insight. Kalau kamu ingin mendapatkan materi lengkap dari pemaparan tersebut, kamu bisa hubungi admin Unlock. Atau kalau kamu ingin bergabung di webinar berikutnya, silahkan cek Instagram kami di @unlockindonesia. Dan untuk event sebelumnya, berikut adalah sesi tanya-jawabnya. Oke, baik. Terima kasih Mas Akmal untuk pemaparannya. Sangat menarik, Mas, karena kalau saya pribadi, karena saya bekerja di perbankan, begitu sebenarnya untuk ESG implementation ini bukan sesuatu yang em, tabu kalau di kita, namun juga saya masih banyak perlu memahami bagaimana sebenarnya implementasi ESG di luar dari hanya sekedar menggunakan tumbler atau mendonasikan pakaian atau buku bekas untuk diolah Betul, menjadi sebuah bentuk betul. source Eh, baru dan lain sebagainya begitu. Namun ini kita sudah merangkum, Mas, ada sekitar 10 pertanyaan yang nanti akan kita sampaikan. Namun untuk efektivitas waktu mungkin kalau pertanyaannya nanti sudah Mas kulik lebih dalam, mungkin ditegaskan saja. Namun jika ya, memang ada pertanyaan baru yang dia perlu dielaborasikan, Mas silakan jelaskan lebih detail begitu ya, Mas ya. Baik, Mas Akmal, untuk pertanyaan yang pertama, Mas, ESG ini kan merupakan inisiatif global gitu ya, Mas ya. Apakah ada satu lembaga internasional yang menjadi payung hukum bagi regulator regional, khususnya di Indonesia mungkin seperti OJK begitu, dalam penyusunan kebijakan dan prosedur bagi lembaga jasa keuangan baik bank maupun non-bank? Mungkin gambarannya kalau di aktivitas anti money laundering begitu ya, Mas ya, di internasional itu kan ada FATF, Financial Action Task Force, itu di breakdown ke dalam regulasi seperti POJK dan SEOJK begitu. Kalau ESG ini apakah ada, Mas? oke. Sebenarnya kalau eh, eh, karena memang intersectionnya cukup banyak ya. Jadi memang kalau secara ini nggak tidak ada secara spesifik. Karena kalau misalnya kita lihat apa misalnya nih untuk yang SSB kemarin kemudian didukung sama IOSCO gitu kan ya, asosiasi untuk yang capital market yang secara global gitu. Jadi memang kalau untuk yang IAS jadi nggak spesifik dengan yang apa namanya belum belum ada Pak, dan yang memang seperti itu gitu. Kalau yang karena pada akhirnya ketika misalnya berbicara kontekstual per jurisdiction kan masing-masing punya. Meskipun mungkin kalau di masing-masing negara kan punya semacam OJK-nya lah ya. OJK-nya gitu. Dan untuk yang lembaga global ini, lembaga globalnya sendiri sebenarnya memang masing-masing ada sektoralnya berbeda. Let's say misalnya ngomongin yang pasar modal, berarti kan berbicara mengenai yang organization yang IOSCO. Dan kemudian juga berbicara lagi terkait dengan apa namanya UN, let's say ya, ngomongin yang UNGC ya, United Nations Global Compact, atau berbicara mengenai yang PRI, Principle Responsible Investment, yang memang jadi payungnya untuk yang investor yang SDGs oriented. Jadi apa namanya memang purpose-nya beda-beda ya, purpose-nya beda-beda. Justru memang saya dari pertanyaan ini sempat juga pernah terpikir bahwa apakah kemudian memang perlu ada satu lembaga, let's say di Indo yang memang uh, bisa kemudian apa ya mengcapture itu. Karena kenapa? Satu, ketika berbicara mengenai ESG ini kan sebenarnya nggak cuma financial sector, tetapi every single entity ya, ya kan? Sedangkan OJK tangannya kan hanya di financial sector, pasar modal, kemudian bank dan non bank. Sekarang persoalannya adalah bagaimana yang mereka di luar itu, ya kan ya. Ada KLH misalnya, tapi kan yang memang ada irisannya kan. Jadi memang, nah ini beberapa FGD sempat pernah juga ada. Apakah memang perlu ada semacam ya badan yang memang nanti akan menjadi itu yang memang implementing the ESG di atas yang secara keseluruhan gitu ya. Karena memang masing-masing punya purpose-nya berbeda. OJK, BI, Kementerian Keuangan, meskipun kita sebutnya sebagai Task Force Keuangan Berkelanjutan. Kemudian dari sisi kementerian lain gitu. Jadi, nah ini memang apa? Ini yang perlu apa ya? Perlu didiskusikan lebih lanjut sih sebenarnya gitu. Dan memang kalau kita lihat jatuhnya arahnya adalah untuk mempermudah me, me, me- apa ya mengendorse atau mengenforce gitu karena tadi
jangan sampai enforcementnya di sini berbeda dengan sektoral lain dengan kemudian ini gitu. Jadi eh, mestinya base-nya kita bisa samakan dengan adanya si lembaga ini gitu. Tapi ya I think tentu tentu itu butuh waktu juga untuk melihat bagaimana perkembangan ke depan ya. Oke, baik, makasih Mas Akmal. Tadi Mas sempat paparkan juga kan kalau di Indonesia itu ada sekitar 10% untuk public listed companies yang sudah Yes, betul, betul. proaktif untuk melaporkan. Kalau Iya. dari breakdown itu apakah seluruhnya public listed companies yang memang diatur oleh regulator atau mungkin ada yang di luar itu, Mas? Public listed company itu adalah berarti semua TBK under meskipun memang nggak semuanya di financial sector. Jadi karena kan kalau market cap kan lihat aja market cap kan adalah yang memang secara kapitalisasi pasarnya besar, listing di bursa efek. Yes, kayak LQ45 sebenarnya lah ya. Dan memang ini karena mereka publicly listed company, so berarti kan ada OJK bisa sampai ke sana karena memang dia ada saham yang diperdagangkan gitu. Jadi memang itu itu termasuk dari sisi tapi memang lintas sektoral sih Mas. Jadi nggak semuanya financial sector, Dan tapi semua ya. semuanya listed companies di sana. Oke, baik. Tadi saya sempat mention Pak Akmal bahwa kalau di kantor saya itu ESG sudah diimplementasikan sudah menjadi KPI. Tapi apakah sebenarnya Oke. ada seperti tolak ukur gitu ya, yang Eh, bisa menunjukkan dampak nyata? Jadi bukan hanya sekedar administratif KPI tercapai gitu kan, tapi sebenarnya apakah bisa lebih dikuliti lagi di dalamnya begitu? Apakah ada standar evaluasi dan lain sebagainya? Mungkin sama kaitannya tadi, apakah kalau misalnya di perbankan itu kan ada pengendalian internal yang biasanya di-lead oleh auditor internal gitu ya, yes, Mas Akmal ya? Apakah betul. ada sertifikasi khusus juga untuk auditor internal itu, khusus untuk ESG ini? Oke. Nah, sebenarnya beberapa perusahaan itu udah mulai mestinya duduk bareng sama internal audit. Karena internal audit kan bagaimanapun adalah yang mencoba melakukan penilaian internal yang kemudian bisa melakukan assurance paling awal sebenarnya gitu kan ya. Meskipun memang dia berada dalam satu organisasi gitu. Tetapi kan tetap dia independen kan soalnya. Jadi, nah beberapa biasanya saya advice ke perusahaan untuk internal auditnya sudah mulai mencoba belajar IASI juga gitu. Ada untuk bagaimana sih kemudian melihat IASG-nya nih. Jadi mereka bisa cukup apa namanya kalau di untuk standar-standarnya sebenarnya bisa pakai standar yang kalau ISA 5.000 kan sebenarnya memang pakai double materiality. Sebenarnya bisa yang accountability itu bisa pakai ya yang A1000 karena memang beberapa perusahaan mostly yang non KAP secara auditornya itu bisa pakai itu ya. Jadi tetapi untuk yang basic, yang paling maksudnya untuk awal eh, paling tidak bisa menggunakan checklist dari kemudian sisi bagaimana bagaimana perusahaan itu mendokumentasikan, memverify dan kemudian menilai metrik-metrik ESG-nya. Nah, internal audit ini perlu perlu kemudian diberi banyak capacity building seperti itu. Jadi bisa ke arah sana. Nah, kalau untuk yang khusus terkait dengan internal audit tanpa kemudian apa itu memang tidak ada, ya. Jadi, tetapi memang kalau kemudian ada mau mengikutkan, misalnya di trainingnya ya, oke, accountability itu ada sebenarnya. Itu bisa bisa beranjak dari sana sebenarnya. Karena kalau yang di untuk metriknya kan sebenarnya bisa mulai semacam kayak shadow assurance ya, internal self judgment bisa pakai AA1000 itu karena kan sebenarnya paling tidak dia bisa pakai yang tipe satu aja nggak apa-apa sih. Tipe satu kan berarti yang paling tir tir yang tir bawah lah gitu ya. Tetapi ada beberapa prinsip. Nah, bisa pakai prinsip yang empat itu sebenarnya gitu dari materiality, inclusivity, kemudian transparansi, sama kemudian impact. Responsiveness sama impact. Nah, ini yang kemudian perlu dilihat gitu. Nah, jadi sebenarnya udah mulai sebenarnya internal audit itu sudah mulai diikutkan juga masuk ke ISG training dan sebagainya gitu. Karena memang mereka lah yang nanti paling tidak bisa menjadi pengingat untuk sebelum memang betul di assure. Karena kalau memang ada assurance kan mau nggak mau dia terlibat juga. Karena kan sebenarnya Iya, jatuhnya kayak kalau kita melakukan auditor laporan keuangan kan internal audit kan akan ini juga ya. Seperti itu Mas. ya, makasih Mas Akmal. Terus lately itu kan untuk OJK itu ada seperti membuat kebijakan atau meminta kepada lembaga jasa keuangan untuk membentuk unit kerja khusus yang Hmm.
dedicated untuk melakukan assurance di iCover itu, Mas. iCover. Em, Memastikan bahwa laporan keuangan atau laporan tahunan perusahaan itu benar-benar valid sebelum dilaporkan ke regulator. Nah, kalau Ya, untuk ESG reporting ini, apakah dia menjadi cakupan iCover tersebut atau terpisah ya, Mas ya? ya. Eh, Sebaiknya. Oke. Sejak dua tahun terakhir, 2-3 tahun terakhir itu memang dari masing-masing KAP itu sudah diminta untuk mencoba menambahkan satu statement terkait bahwa yang bersangkutan itu sudah melakukan review terhadap sustainability report, tetapi bukan dalam kapasitas mengassure ya. Jadi makanya kemudian biasanya dari sisi KAP kan minta juga sustainability report sebelum kemudian diterbitkan untuk dia mengelainkan dengan financial information, informasi historis ya di laporan keuangan gitu. Jadi uh, itu, dan karena memang di statement di statementnya di laporan di KP-nya itu memang ada satu paragraf yang bahkan mengenai mereka juga sudah apa ya, melihat dan kemudian mereview terkait dengan laporan keberlanjutan gitu. Tetapi karena memang dalam batasannya adalah tidak kemudian jadi lebih kepada melinai, oh ini angkanya kok beda dengan angka misalnya revenue-nya di sana. Yep. Ini seperti apa? Ini mestinya diteli ini dengan yang laporan tahunan misalnya. Jadi melihat seperti itu gitu. Jadi tidak kemudian menjadi apa ya, serta merta untuk kemudian mereka minta ini mesti dirombak, ini mesti ini enggak, karena memang hanya untuk melihat connectivity-nya saja. Jadi itu yang dilakukan dalam 2-3 tahun terakhir kalau dari pengalaman ya, karena beberapa di let's say di Big Four itu melakukan asesmen seperti itu, dan itu mereka sajikan sebagai bagian dari opini. Baik, Mas Akmal. Boleh lanjut lagi ya, Mas ya? Tentu, memang enggak. Baik, baik. ESG ini kan bagian dari risk management framework ya, Mas ya. Kalau risk itu kan berarti bisa digunakan untuk apakah kita bisa lanjut atau tidak lanjut dalam menjalin sebuah Oke. hubungan usaha begitu ya. Hmm. Menurut Mas Akmal, seberapa perlunya atau seberapa kuatnya ESG ini dapat digunakan sebagai salah satu parameter untuk go or no go decision bisnis itu, Mas? Em, Tergantung dari appetite perusahaan dan seberapa jauh dia melihat ESG sebagai satu parameter yang mestinya cukup baik untuk strategi perusahaan. Karena masing-masing punya appetite yang berbeda, dan mestinya kan sebenarnya adalah setiap decision, dan decision itu udah mulai mempertimbangkan itu kan. Oh, mau buka bisnis baru ini. Oh, ada impact nggak ya? Jadi teman-teman risk management udah perlu melakukan yang namanya risk impact assessment gitu. Lingkungannya seperti apa, ininya bagaimana, ada implikasi hukum kah yang tidak hanya embed ke dalam resiko-resiko yang di require misalnya dalam sisi peraturan. Tetapi udah mesti melakukan itu gitu kan ya. Jadi nah, jadi memang akan sangat tergantung dari ini. Tetapi mestinya ya dalam setiap kalau misalnya perusahaan itu sudah mulai memang embedding strategik, apa ESG melihatnya sebagai part of strategi perusahaan, maka itu mestinya akan dilihat secara komprehensif. Jadi either dalam kemudian mereka menstate itu dalam setiap pengambilan keputusan, karena kan selalu melihat adalah ya IROS tadi kan sebenarnya Mas Ilham, impact, kemudian risk-nya sama opportunities-nya. Kalau kemudian satu kita ya udah deh, kita kalau gitu nambahin di bisnis baru deh buat carbon capture storage misalnya untuk Yep. yang ini gitu. Nah, itu gimana? Ada impact apa dan sebagainya? Oh, revenue-nya bertambah nggak? Lumayan, ada other income gitu ya. Tetapi kalau misalnya, oh tapi ternyata juga ada effort juga nih, ada kemudian aturan yang mesti kita obtain secara license dan sebagainya gitu. Jadi seperti itu. Memang memang akan tergantung dari sisi entitas, dari sisi perusahaan, tetapi mestinya memang begitulah adanya yang dilakukan kalau misalnya memang sudah integrating dalam sisi IASI strategi. Dan Yep, itu yep. memang saya rekomend sekali sebenarnya. Berarti tergantung appetite masing-masing dan kalau memang dirasa itu Iya. menjadi sebuah main concern ya integrasinya di internal Ya, diperkuat lah gitu sebenarnya ya kan Mas ya. memang harapannya demikian. Spirit dari IASI kan begitu ya. Bukan kemudian just untuk ya udah we making nice reporting yang Hmm, kelihatan hmm, bagus visual hmm, sekali. Tapi kan hmm.
the way we do business yang teman-teman lakukan direksi, kemudian setiap ada keputusan dan ya udah, ya sama halnya dengan bank. Bank mau melakukan pembiayaan, ada nasabah yang kemudian oh apa ya udah deh, nasabahnya adalah mau untuk contoh yang ternyata dia pembiayaan use of proceeds-nya, penggunaan dananya adalah untuk merusak lingkungan misalnya. Ada hal yang aktivitasnya yang ternyata juga ada impact tuh terhadap ekosistem misalnya. Nah, itu kan berarti bisnis responsible-nya dia. Apakah berarti decision making dari direksi seperti apa nih? Mau nggak? Tapi di sisi lain, kita bertentangan nih secara prinsipal nih. Waduh, kita membiayai di saat kita sedang apa namanya berkuar-kuar terkait dengan ESG, part of our DNA, tapi justru kita memberikan pinjaman kepada usaha yang justru bertentangan dengan prinsipalnya kita. So, apakah kemudian saya nggak mau ini? Nah, ini kan akan berbeda per masing-masing. Satu, appetite-nya gimana? Mau nggak kemudian ini? Oh, boleh deh, tapi mungkin saya platasi plafonnya. Yang kedua, oh bisa, tapi saya mau dia ada apa namanya, ada submit mengenai bagaimana mitigasi impact-nya. Ya kan? Jadi tergantung dari appetite-nya masing-masing, seberapa acceptance risk level-nya mereka gitu. Karena nggak serta merta, apakah sekarang bank-bank nggak mau totally membiayai yang batu bara? Nggak juga. Mereka mereka masih kan, tetapi mungkin kuotanya dikurangi gitu. Jadi so I think that's the my thought, Mas Joel. Ya, Mas. Kalau begitu, apakah misalnya nih terkait penerapan pemberian insentif misalnya kepada manajemen atau struktur remunerisasi, apakah itu juga kembali kepada kebutuhan internal perusahaannya masing-masing atau sebenarnya secara regulator itu Mas diatur ya? Remunerasi terkait apa? Implementasi ESG mungkin Oke, so pencapaian. gini gini gini. Secara spesifik dan secara itu belum diatur, ya. Tetapi ke depannya dengan SSB, kalau kita lihat di IFRS 2 di bagian apa namanya metric and target ada part remuneration. Nah, ini yang jadi Hmm. tantangan nanti. Artinya apa? Investor-investor itu sekarang sedang melihat bagaimana sih keseriusan keseriusan dari direksi menjalankan inisiatif ini. Karena bagi mereka melihat bahwa kalau misalnya mereka insentifnya nggak begitu ini, ya ngapain juga, ya kan? Nah, berarti perusahaan itu udah mesti mengungkapkan nanti apakah iya memang ada corporate KPI yang embed ke dalam KPI yang impact ke remunerasinya direksi kalau misalnya dia nggak mencapai penurunan GHG emission, let's say 10% di 2030, dan ya udah remunerationnya mungkin akan ke impact, ya. Itu nanti pada saat sudah berlaku SD itu berarti akan required. So, berarti perusahaan sudah ini. Nah, apakah sudah ada sekarang beberapa perusahaan sudah ada? Sudah ada beberapa perusahaan yang sudah embedding itu ke dalam KPI remuneration-nya, ya. Tetapi memang ya tadi mesti clear, mesti mendefine apakah memang itu apa ya, memang uh, apa relevan dan kemudian juga achievable dan macam-macam. Karena kan juga nggak mudah juga ya buat KPI seperti itu, dan apa pendekatannya, apa perhitungannya bagaimana gitu, ya. Dan ini tentu menjadi tantangan juga gitu. Kenapa kemudian perlu ada itu? Karena memang ya tadi mau melihat keseriusan dari manajemen. Dan tapi secara aturan saat sekarang di terutama let's say di OJK tuh nggak, belum dia. Baik Mas, setelah terimplementasi, terukur, kan kita perlu tahu ini benaran sudah berkualitas belum nih gitu kan ya. Nah, Ya, apakah sebenarnya terdapat kayak benchmark nasional atau mungkin panduan atau batas tertentu yang bisa digunakan oleh perusahaan? Oh, ternyata kita misalnya sudah menyentuh average dari perusahaan yang implementasi atau sudah berada di atasnya begitu. implementasi in term of metric ESG atau apa, in term of apa, disclosure requirement. Matriks ESG aja misalnya. Oke. Sebenarnya makanya gini, tidak ada secara spesifik, tapi satu yang bisa mungkin bisa dilihat adalah rating, ya, ESG rating misalnya, ya kan? Right. Karena kan ESG rating ini kan di ini sama pihak yang memberi rating, yang kemudian mengkuantifikasi metrik-metrik itu ke dalam suatu rating. Contoh, Sustainalytics. Semakin rendah ratingnya, maka
bisa dikatakan perusahaan semakin bisa memitigasi dampak yang ditimbulkan. Dengan kita melihat ratingnya perusahaan dengan industri yang sama, berarti kita bisa membandingkan. Berarti kita bisa, oh iya ya, kok bagus ininya gitu kan ya. Nah, itu bisa rating. Tapi kalau misalnya kita bandingkan dengan yang lain, apakah apakah ada sendiri apa namanya secara ini biasanya sih enggak karena di OJK juga belum menyiapkan, bursa juga belum menyiapkan. So satu-satunya yang diharapkan sebenarnya dengan penelitian dari academician atau pada akhirnya memang just by doing ourselves melakukan benchmarking per sektoral. Contoh, saya benchmarking misalnya dengan industri bank bank buku 4 misalnya ya, BKM 4. Ini gitu. Oh, dia ngeliat disclosure-nya gimana sih gini-gini gitu ya. Misalnya matriknya, oh dia pakai GRI, dia pakai SSP, tapi ini belum ada, kita udah ngungkapin. Ya bisa aja tapi manually. Jadi memang ini oh kita disclosure-nya masih ini, dia udah belum kita udah ngungkapin mengenai misalnya terkait dengan scope 3 emission 15 kategori, oh dia belum. Kita bisa rate sendiri sebenarnya juga bisa, tetapi effort gitu ya. Karena memang belum ada secara ini mengenai yang reporting. Tapi saya pikir makin ke depan rasanya AI cukup ini ya. Jadi dan sudah banyak penyedia-penyedia data terkait dengan reporting ini. Tapi yang paling mudah sebenarnya untuk melihat adalah yang rating. Oke, baik. Terima kasih Mas Akmal. Untuk pertanyaan Sama-sama. sebenarnya sudah terjawab ya Mas ya. Ada beberapa pertanyaan menurut kita redundant, jadi tidak kita Hmm, tanyakan begitu. Namun Mas Akmal sebelum kita mengakhiri webinar hari ini nih Mas, ada closing ya. statement mungkin yang dapat disampaikan kepada peserta yang merupakan praktisi atau akademisi yang hadir pada pagi hari ini Mas. Em, baik, apa namanya? eh, Sebenarnya gini, em, kita itu sekarang betulan mesti catch up dengan apa yang terjadi di luar sana. Dan perubahannya itu sangat-sangat evolving sekali, sangat-sangat cepat sekali, gitu ya. Dan apa? Dan ya, saya pikir Bapak Ibu teman-teman tahu gitu bagaimana kemudian US sekarang sangat kok sekarang lagi kah narik diri dari inilah, kemudian juga bank-banknya keluar dari. Jadi saya pikir, tetapi di sisi lain seperti di EU itu kan juga sedang ini gitu. Maksudnya eh, memang ke depan kita suka nggak suka mau nggak mau kita dihadapkan sama perkembangan global yang cukup masif, tuntutan investor yang cukup begitu ketat dan ekspektasi regulator yang begitu eh, apa namanya begitu tight gitu. Jadi yang bisa kita lakukan kalau di korporasi ada yang dari korporasi dari praktisi maka dan start earlier untuk kemudian bisa mengkecap ini gitu sehingga kita punya waktu. Nggak apa-apa, nggak bisa langsung misalnya langsung oh gua buat SR besok langsung reasonable assurance deh misalnya atau misalnya langsung ini no it's a journey ya Mas Ilham. Eh, Masing-masing punya kapasitas, masing-masing punya kapabilitas resource yang berbeda. Jadi pelan-pelan aja. That's okay. Sesuaikan dengan uangnya kita, misalnya. Sesuaikan dengan komitmennya manajemen. Ya, sesuaikan dengan materiality dan ekspektasi stakeholdernya kita. Ingat, kita buat report itu karena untuk stakeholder. So, apa yang stakeholder butuhkan mestinya kita provide. Bukan kemudian cuma just join, ikut-ikutan. Tuh. Kemudian ke teman-teman di students or academician, saya pikir ayo kita perlu banyak riset kayaknya ya, Mas Ilham, untuk apa pembuktian secara ilmiah ini seperti apa dan kebetulan saya juga suka riset soalnya Mas Ilham, apa namanya Wes. sustainability RG dan biasanya gandeng juga sama teman-teman akademik untuk karena kenapa? Ya karena itu saya di tengah-tengah soalnya kan apa ngajar juga, dosen juga soalnya, kemudian juga di praktisi, konsultan juga. Jadinya terkadang butuh butuh insight karena kalau misalnya di ada let's say manajemen nanya ini buktinya apa ya? Kenapa mesti gini? Apa iya memang menurunkan? Nah, ini kan kita butuh bukti. So, I think ini perlu combining lebih ini lagi sebenarnya gitu. Jadi kolaborasi karena memang pada akhirnya kita nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Jadi Yap. kolaborasi dan untuk mahasiswa yang memang nanti akan meniti karir ke depan ini dan manfaatkan selagi masih ada di jenjang atau di stage yang sekarang, uh,
obtain banyak banyak ilmu dan belajar dari siapapun sebenarnya gitu, karena once udah masuk ke industri saya pikir banyak hal mereka nanti butuh butuh banyak terkait dengan ini gitu ya, di financial sector, non financial sector, di sektoral yang mining, extractive dan sebagainya gitu. So I think itu menjadi apa key message saya gitu. So assurance ke depan, apakah OJK nanti akan mewajibkan? Saya lihatnya iya. Tetapi apakah kemudian dalam waktu dekat? Tentu belum tentu juga. Jadi tetapi itu kayak keniscayaan. Jadi yang perlu ditarikkan adalah penataan dulu, bagaimana pelan-pelan dan sebagainya gitu. So uh, let's better prepare earlier dibanding ya than never lah ya. Itu Mas Ilham, semoga Oke, bermanfaat apa namanya sharingnya saya, meskipun memang sangat sangat singkat gitu. Thank you. tingkat nomor insightful, Mas. Oke, Thank baik. you, thank you. Ya, ya, Mas Akmal, makasih Mas untuk materinya yang deep dan insightful gitu ya Mas ya. Dari sesi ini kita bisa melihat bahwa implementasi ESG ini sebenarnya bukan cuma sekedar reporting ataupun compliance begitu ya, tapi juga kita sebagai manusia itu lebih sadar untuk bertanggung jawab akan sosial lingkungan dan tata kelola yang baik begitu ya Mas ya. Semoga pengetahuan yang telah dibagikan hari ini dapat menjadi referensi penting dalam implementasi di lapangan bagi kami para peserta dari webinarnya Mas Akmal. Dan terima kasih juga untuk kesediaan Mas Akmal mengisi materi pada pagi hari ini. Kami tadi juga di awal mendengar bahwa Mas Akmal sebenarnya ada keperluan juga ya untuk mendampingi istri yang akan operasi. Kami doakan ya semoga untuk operasinya lancar dan segera pulih kembali, Mas. Nih, Oke, makasih banyak Mas Ilham, makasih ya banyak dong. Mas Akmal, makasih Mas. Kami perkenankan Mas Akmal untuk leave Juv, Mas. Sampai bertemu kembali di event-event selanjutnya, Mas Akmal. Baik, terima kasih banyak Mas Ilham, teman-teman, Bapak Ibu semua, izin live, semoga sehat dan happy weekend ya. Oke kan Mas, ya siap. Baik, rekan-rekan, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Terima kasih untuk seluruh peserta yang telah aktif berpartisipasi. Dari hati kami yang paling dalam, kami mohon maaf apabila dalam pelaksanaannya itu masih banyak terdapat kekurangan, begitu ya. Seperti yang saya ingatkan di awal, bahwa nanti di akhir acara, kami akan bagikan link presensi yang rekan-rekan harus isi, agar nanti dapat menjadi dasar bagi kami menerbitkan sertifikat, begitu ya. Namun sebelum kami akhiri ya, kami mau menginformasikan terlebih dahulu untuk next agenda webinar Unlock Indonesia akan membahas topik yang tidak kalah menarik, yaitu terkait dengan fraud happens. Yuk belajar bagaimana cara mencegah dan menangani terjadinya fraud, begitu ya. Dengan pemateri expertise ya, Bapak Arli Leonard Manave yang merupakan expert di bidang internal audit dan risk management. Kami agendakan untuk pelaksanaannya di Sabtu 15 November 2025 ya, kurang lebih di jam yang sama dengan hari ini begitu ya. Di jam 9 hingga pukul 12 nantinya kita agendakan. Untuk pendaftaran itu nanti link akan dibagikan oleh peserta kita di kolom chat. Namun juga jika tertarik untuk melihat agenda-agenda kami yang lain, karena sangat luas sekali ya bahasanya yang bisa menjadi insight bagi kita semua, itu jangan lupa untuk cek di website kami ya di unlock.co.id, ataupun mungkin bisa aktifkan lonceng notifikasinya di Instagram kita di unlock.indonesia untuk update webinar lainnya. Begitu ya, teman-teman. Terima kasih untuk kehadirannya. Jangan lupa mengisi presensi ya. Dan sampai jumpa di webinar-webinar selanjutnya.